Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Oke, hari ini seperti biasa jadwalnya Euro USD ya. Kita akan membuat analisa secara live market. Namun bagi teman-teman yang pertama kali datang di channel saya ini, teman-teman mau dapatkan info terus dan materi pelajaran terus di dunia trading baik fundamental, technical. Teman-teman silakan subscribe dan klik loncengnya, silakan bertanya di sini ya. Kita akan belajar sama-sama. Namun, saya selalu ingatin bagi teman-teman pemula sebaiknya pakai uang demo, jangan pakai uang real ya. Dan saya selalu umumkan bahwa di channel ataupun saya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun untuk menghimpun dana masyarakat. Tidak ada. Ini adalah murni edukasi yang saya berikan secara gratis untuk teman-teman ya. Jadi jangan terpengaruh ya. Karena nama saya nggak tahu ya, bersyukur mungkin belakangan mulai terkenal kali ya. Jadi banyak orang mau pakai nama saya untuk bilang ada tawar investasi lah, inilah itulah ya, tapi itu sudah kita serahkan ke polisi itu ya. Dan kemudian teman-teman sekali lagi saya selalu katakan pakai logika teman-teman. Tidak ada bisa mendapatkan uang instan dengan cara yang gampang. Itu hukum alam tidak ada bagi hukum Tuhan ya. Tuhan mengharapkan kita usaha dan bekerja keras, belajar dengan baik. Sekali lagi teman-teman saya sarankan lebih baik teman-teman belajar menguasai ilmunya dan teman-teman trading dengan trading sendiri daripada titipkan uang Anda untuk orang lain. Ya, dan itu karena belakangan terlalu banyak orang menghubungi saya. Ya, dia sih bilang seolah merasa ketipu. Ya, satu sisi kalau kita mau jujur nggak murni-murni ketipu sih, hal karena kita kurang pinter aja, kita nggak mengerti sehingga orang janji-janji seperti itu kita akhirnya terpesona. Oke, teman-teman sekali lagi kalau teman-teman mau belajar secara advance untuk materi ini, teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp. Ada di deskripsi ini. Oke, teman-teman. Dan WA saya itu hanya untuk orang yang mau ikut training, teman-teman. Bukan untuk konsultasi. Kalau konsultasi teknik langsung di YouTube ini saja supaya kita sama-sama menjawab dan teman-teman lain juga bisa menolong Anda di sini. Kita di sini bentuk komunitas di sini saja belajarnya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ikut saya punya kelas secara advance, ya, teman-teman boleh baru ke WA itu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi saya tidak melayani di WA itu. Itu WA admin ya untuk yang mau ikut training secara privat. Jadi oke, itu beritanya. Sekali lagi saya selalu katakan sebelum Anda terjun di sini, Anda lebih bagus investasikan uang Anda untuk belajar. Waktu Anda. Ya, kalau tidak Anda hanya jadi donatur tetap aja buat pasar gitu ya. Anda akan setor terus dan akan hilang habis terus. Ini bisnis besar, bisnis global. Ya, tidak segampang atau seindah yang dijanjikan oleh orang-orang yang nawarin Anda. Itu saja teman-teman. Oke ya. Baik, kita lanjutin. Oke, kita melihat bagaimana Euro USD minggu ini. Kalau kita melihat ya, ini indeks dolar terus menguat ya. Ya, mulai terus menguat kelihatannya indeks dolarnya ya. Ini memang anomali ya teman-teman ya. Dolar ini menguat. Satu sisi Amerika cetak uang terus ya, tetapi kok dolarnya menguat. Ya, ini memang dunia sekarang memang abnormal ini. Jadi maka ada muncul itu kan warung abnormal ya sekarang. Tapi yang mereka jual terus normal-normal aja ya. Oke. Nah, ini dunia abnormal. Harusnya uang beredar banyak, harusnya kan nilainya mengecil, tapi malah naik. Oke ya, dolar. Oke, enggak apa-apa. Bagi kita tidak masalah, yang penting dia bergerak. Kalau ini naik, maka Euro USD akan turun. Harusnya. Oke, kita lihat Euro USD. Cenderungnya akan turun. Ah, benar kan ya, cenderung turun, jadi teman-teman harusnya kita posisi cari sell. Oke. Kenapa euro turun? Memang kita lihat beberapa fundamental di daerah sekarang katanya COVID
gelombang ketiga mulai mengganas lagi atau apa varian baru atau apalah ya, capek kalau kita dengar terus itu ya. Ya udah enggak apa-apa, kita boleh dengar tapi kita tetap positif berserah sama Tuhan saja. Sambil melakukan belajar trading. Karena apa? Dunia sekarang memang dunia digital, dunia trading teman-teman. Kalau kita mau keluar kerja secara fisik banyak batasannya. Oke ya. Mau ketemu orang susah ya. Mau lebih banyak dikit kita takut ya. Oke. Kita belajar trading saja. Oke. Euro USD kita lihat gerakan minggu ini apa yang bisa kita lakukan. Kita buat batasan-batasan gerakan itu dulu. Memperkecil ruang lingkup gerakan sehingga kita bisa ambil putusan. Ini ruang lingkupnya ya dalam minggu ini. Kita akan melihat apa yang terjadi. Oke, kita blok dia dulu ya. Sehingga kita bisa menangkap mana yang akan jadi patokan. Oke ya, jadi dua ruang ini akan kita buat untuk patokan. Pertama kita akan ke sell dulu. Oke, seperti saya bilang kita akan menuju ke sell. Di mana kita bisa melakukan sell teman-teman. Langkah pertama tentu kita bisa melakukan sell di sini ya. Saya kasih warna merah. Kita sell di wilayah ini ya. Ini angkanya, kita batasin stop lossnya. Ya, kita batasin stop lossnya di sini. Saya tulis. Sell ya, ini ujung angkanya teman-teman ya. Kita batasin, kalau kita salah kita batasin risikonya sehingga kita aman. Jadi tidak ada ilmu 100%. Oke. Kalau ada orang bilang aduh saya kok adalah nggak usah ngomong lah ya. Bahasa marketing selalu lebih indah dari kenyataan ya. Oke. Teman-teman belajar pintar lah ya, jangan selalu merasa kita aduh saya tertipu. Ini saya ngomong begini terus banyak orang nggak senang kan soalnya. Sudah mulai ada yang lemparin itu ya. Intimidasi ya. Ya, karena saya terus menyadarkan masyarakat agar jangan gampang terpengaruh dengan tawar-tawaran yang kesannya menggiurkan. Kita TP1. Karena saya kasihan ya teman-teman ya, udah cari uangnya susah kondisi gini tapi aduh, yang telepon saya dalam waktu dekat sebulan, ada yang 2 minggu habis ratusan juta bahkan bermiliar-miliar. Sungguh memprihatinkan situasi cari duit sekarang susah, buang uangnya begitu gampang ya. TP2. Saya terus ingatin ya teman-teman ya, saya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun untuk menarik dana dengan alasan investasi, apalagi kasih bunga fixed income bulanan. Karena saya sendiri anti yang begitu-gitu. Investasi nggak ada yang fix gitu ya, kecuali deposito atau beli obligasi pemerintah gitu sana ya. Namanya investasi itu nggak bisa, siapa yang bisa pastiin gitu. Kalau pastiin berarti ya udahlah ya. Anda logika berpikir sajalah. Oke, ini ya teman-teman, target 1, target 2. Ini skenario pertama. Skenario kedua. Ya, kalau dia sentuh ini boleh buy nggak ke bawah? Mungkin ada pertanyaan kayak begitu. Oke. Kalau buy boleh, tetapi memang agak riskan ya, tapi enggak apa-apa.
Oke, kita skenario sell dulu sekarang ya. Kalau dia ini tembus, kalau dia sentuh ini kita ini. Tetapi kalau dia menembus kita punya stop loss, teman-teman masih boleh melakukan sell yang di atas ini. Dalam minggu ini, oke. Boleh sell di ini ya, angka ini ya. Batasin stop loss. Karena tidak ada yang tahu apakah dia akan tembus atau tidak. Kita antisipasi. Kita TP1 di sini. TP2 di sini. Di angka ini. Oke ya, teman-teman ya. Sekarang kita mau buy. Kalau dia ketemu ini boleh buy nggak? Boleh teman-teman ya. Buy. Kalau salah ya bye-bye kan. Kita batasin stop loss ini. Oke. Ini kita buang. Batasin XL. TP1. TP2. Oke ya, ini ya. Buy, stop loss, TP1, TP2. Oke. Nah. Jadi ini ya teman-teman ya, untuk minggu ini trading plan untuk Euro USD ya. Saya pikir ini sudah cukup bisa membantu kita gerakannya ya. Jadi euro kelihatannya masih terus menurun ya, tetapi semua itu pasti ada batasnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.